Timnas Bahrain tiba di Tangerang jelang hadapi Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia harap mental pemain membaik buat lawan Bahrain. Saingi Barcelona, Arsenal juga inginkan Luis Diaz. Butuh dana segar, Inter berencana jual Jan Bisek dan Davide Fratesi. Timnas Bahrain tiba di Tangerang jelang hadapi Timnas Indonesia. Timnas Bahrain akhirnya tiba di Tangerang, Banten, jelang menghadapi Timnas Indonesia. Mereka mendarat dengan selamat usai melewati penerbangan dari Jepang. Sebelumnya, Timnas Bahrain menghadapi Timnas Jepang pada matchday 7 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Saitama, Kamis 20 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Duel itu berakhir 2-0 untuk kemenangan Samurai Biru. Berikutnya, Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia. Duel itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bahrain langsung terbang dari Tokyo menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Mereka terlihat sudah mendarat di Terminal 3 CGK pada Jumat, 21 Maret 2025, sore waktu Indonesia Barat. Tiba di Indonesia, tulis akun Instagram Timnas Bahrain. Saat ini, Bahrain menempati posisi 5 klasemen Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka meraup 6 poin dari 7 pertandingan dengan selisih gol 7-5-12. Sedangkan, Timnas Indonesia duduk di urutan 4 dengan raihan 6 poin dari 7 laga. Anak asuh Patrick Kluivert juga mengoleksi selisih 7-7-14. Tapi unggul dalam hal produktivitas gol. Tak pelak, laga nanti akan krusial untuk menghidupkan peluang menuju babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Target tersebut cukup realistis lantaran hanya butuh finish posisi 3 atau 4 di klasemen. Manajer Timnas Indonesia harap mental pemain membaik buat lawan Bahrain. Manajer Timnas Indonesia Sumarji berharap mental para pemain membaik untuk melawan Bahrain. Garuda baru saja kalah telak 1-5 dari Australia. Timnas Indonesia dicukur Australia pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Allianz Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Kekalahan telak itu membuat Indonesia kembali membumi setelah sempat optimistis bisa menyulitkan Australia. Tim asuhan Patrick Kluivert kini terlempar ke posisi keempat klasemen sementara Grup C dengan 6 poin. Sebelum kekalahan ini, Timnas Indonesia sempat menempati peringkat ketiga. Yang harus kami lakukan adalah memastikan mental para pemain bisa kembali dengan cepat agar bisa menghadapi Bahrain dengan kekuatan penuh dan semangat yang membara, kata Sumarji, dikutip dari laman PSSI. Adapun Timnas Indonesia langsung kembali ke Jakarta seusai laga jamuan Australia. Sesuai pernyataan Ketum PSSI Erick Thohir sebelumnya, skuad Timnas Indonesia diangkut dengan pesawat charter dari Australia ke Jakarta. Selanjutnya oleh Romeni CS akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Selasa. Kemenangan mutlak harus didapatkan Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Puncak klasemen sudah dikunci Jepang yang tidak mungkin digeser lagi berkat raihan 19 poin. Posisi kedua masih ditempati Australia dengan 10 angka, Arab Saudi dengan 9 poin, lalu Indonesia, Bahrain, dan Cina dengan 6 angka masih akan terus bersaing sampai laga terakhir. Perebutan slot tiket otomatis dan ronde 4 diperkirakan akan terus berjalan ketat. Portugal kalah dan selebrasinya ditiru Rasmus Højlund. Begini reaksi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mengirim peringatan kepada timnas Denmark setelah Rasmus Højlund mencetak gol kemenangan atas timnas Portugal dalam laga leg pertama perempat final UEFA Nations League 2024-2025, Jumat, 21 Maret 2025, dini hari. Højlund bahkan menirukan selebrasi khas Ronaldo, yang tampaknya menjadi bumbu tambahan dalam kemenangan 1-0 Denmark atas Portugal. Ronaldo, yang bermain penuh selama 90 menit, gagal membawa Portugal menghindari kekalahan di laga pertama. Kini, mereka harus mengejar ketertinggalan di leg kedua yang akan berlangsung di Portugal akhir pekan ini. Gol kemenangan Denmark dicetak Højlund pada menit ke-78.
Namun, yang menarik perhatian bukan hanya golnya, melainkan selebrasi yang ia lakukan. Striker Manchester United itu meniru gerakan Siwu yang identik dengan Ronaldo, melompat ke udara, merentangkan tangan, lalu menurunkannya dengan penuh percaya diri. Meski demikian, Ronaldo tampak tak terganggu dengan aksi tersebut dan justru mengirim pesan penuh optimisme melalui media sosialnya. "Kami punya 90 menit untuk membalikan keadaan," tulis Ronaldo dalam bahasa Portugis di akun Instagramnya. Ia juga menambahkan pesan yang ditujukan langsung kepada Denmark, "Bersiaplah, Portugal akan bangkit." Manchester United lagi proses transfer striker tajam Ligue 1 ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jonathan David nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan sedang memproses transfer sang striker. David memang punya reputasi yang apik di Prancis. Dalam 3 musim terakhir, ia tampil dengan tajam bersama Lille. David sendiri dipastikan akan berganti klub di musim panas nanti. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Les Dogues. Manchester United jadi salah satu tim yang dikabarkan berminat pada jasa sang striker. Sky Sports Germany melaporkan bahwa MU sudah mulai bergerak untuk mendapatkan sang striker. Menurut laporan itu, Manchester United sudah bergerak untuk mengamankan jasa David. Mereka lagi aktif berkomunikasi dengan perwakilan sang striker. Mereka sudah mengutarakan keinginan untuk merekrut David di musim panas ini. Pembicaraan ini dikabarkan sudah masuk tahap lanjutan. Namun belum ada kesepakatan yang terjalin di antara kedua pihak. Menurut laporan yang sama, David saat ini tidak hanya berbicara dengan MU saja. Ia sedang bernegosiasi dengan beberapa klub top Eropa. Nantinya ia akan mempelajari semua tawaran yang masuk sebelum memutuskan pindah ke klub mana. Butuh dana segar, Inter berencana jual Jan Bisek dan Davide Fratesi. Jan Bisek dan Davide Fratesi dikabarkan akan meninggalkan Inter Milan di musim panas. Klub siap melepas keduanya untuk mendanai aktivitas transfer tim. Nerazzurri tengah mempersiapkan diri untuk bursa transfer musim panas yang aktif. Namun hampir sama dengan musim panas sebelumnya, strategi mereka bergantung pada keseimbangan antara investasi baru dengan potensi penjualan pemain. Menurut Tuttosport, perkembangan Jan Bisek musim ini telah mengubahnya sebagai salah satu prospek yang menarik bagi klub-klub Eropa, terutama karena usianya yang masih sangat muda. Mengingat usia dan potensinya, Inter yakin mereka dapat memperoleh keuntungan signifikan dengan menjualnya dengan biaya sekitar 40-50 juta euro kepada klub yang bersedia berinvestasi pada bek tengah muda yang dominan secara fisik. Demikian pula dengan Davide Fratesi yang bisa jadi aset berharga di bursa transfer musim panas, terutama setelah mencoba memaksakan kepindahan pada Januari lalu di tengah laporan frustrasi atas terbatasnya waktu bermainnya. Jika tawaran menggiurkan datang, Nerazzurri akan terbuka untuk menguangkan sang gelandang yang tetap menjadi opsi cadangan bagi Inzaghi untuk menginvestasikan kembali dana tersebut pada target prioritas. Real Madrid siap lepas David Alaba ke klub Arab Saudi. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan siap melepas David Alaba ke klub Arab Saudi pada jendela transfer musim panas mendatang. Apa alasannya? Masa depan David Alaba di Real Madrid tampaknya masih abu-abu. Meski kontraknya berlaku hingga 2026, Dewan Direksi klub tidak akan menghalangi kepergiannya pada bursa transfer musim panas mendatang, terutama jika ia menerima tawaran dari Arab Saudi. Meskipun Alaba berupaya mengembalikan performa terbaiknya setelah absen lama, staf pelatih masih menunggu apakah ia mampu kembali ke level tertingginya. Namun, jajaran direksi Madrid menilai bahwa peluang tersebut semakin kecil, mengingat usianya yang akan menginjak 33 tahun pada Juni mendatang, fase yang seringkali menjadi titik penurunan performa bagi pemain bertahan. Di lini belakang, persaingan semakin ketat. Antonio Rudiger telah menjadi andalan utama, sementara Raul Asensio terus menunjukkan potensinya sebagai opsi yang bisa diandalkan. Situasi ini membuat Alaba semakin sulit untuk mendapatkan tempat sebagai starter reguler. Madrid tidak akan memaksanya hengkang, tetapi jika ada tawaran yang menarik dan Alaba setuju, klub tidak akan menghalangi kepindahannya. Arab Saudi masih menunjukkan minat besar, dan musim panas nanti bisa menjadi momen penentu bagi masa depan sang bek senior. Saingi Barcelona, Arsenal juga inginkan Luis Diaz. Arsenal dikabarkan siap bersaing dengan Barcelona untuk mendatangkan winger Liverpool, Luis Diaz, pada jendela transfer musim panas tahun ini.
Arsenal dilaporkan tengah mengincar Luis Diaz sebagai target utama pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Fichajes, The Gunners ingin menambah daya gedor lini serang mereka dengan mendatangkan penyerang asal Kolombia yang saat ini menjadi salah satu pemain kunci di Liverpool. Namun, transfer ini diprediksi tidak akan mudah, mengingat The Reds kemungkinan besar tidak akan melepasnya tanpa jaminan pengganti yang sepadan. Namun, The Gunners bukan satu-satunya klub yang tertarik. Barcelona juga dikabarkan memantau situasi Diaz. La Liga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi sang pemain, tetapi kendala finansial yang tengah dihadapi Blaugrana bisa menjadi penghalang utama dalam negosiasi. Dengan minat dari beberapa klub besar, masa depan Diaz dipastikan akan menjadi salah satu topik hangat di bursa transfer mendatang. The Gunners harus bergerak cepat jika ingin mengamankan tanda tangannya sebelum pesaing lain ikut dalam perburuan. Korea Selatan ditahan imbang Oman. San sebut telah kecewakan rekan-rekannya. San Heung-min mengatakan bahwa ia telah mengecewakan rekan-rekan satu timnya setelah Korea Selatan ditahan imbang 1-1 oleh tamunya Oman di pertandingan yang berlangsung pada Kamis 20 Maret malam waktu setempat. Kapten Timnas Korea Selatan dan Tottenham, San Heung-min merasa telah mengecewakan rekan-rekan satu timnya setelah gagal mencetak gol saat negaranya ditahan imbang Oman 1-1 yang sekaligus membuang peluang mereka untuk melakukan langkah besar di turnamen musim panas tahun depan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sedangkan pelatih Hong Myung-bo menyebut penampilan timnya merupakan yang terburuk di putaran ketiga kualifikasi zona Asia setelah kebobolan gol penyeimbang saat laga hanya menyisakan 10 menit. Meski demikian mereka masih memimpin klasemen grup B, akan tetapi hanya terpaut 3 poin dari Yordania dan Irak dengan hanya 2 tim yang lolos otomatis. Saya merasa mengecewakan rekan satu tim saya hari ini, kata Kapten San kepada wartawan. Performa tak kunjung membaik, Barcelona pilih lepas Ansu Fati. Barcelona dikabarkan memasukkan Ansu Fati ke dalam daftar pemain yang akan mereka lepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Ansu Fati pernah digadang-gadang menjadi bintang besar Barcelona, tetapi kenyataannya kini jauh dari harapan. Pada usia 22 tahun, sang penyerang kesulitan mendapatkan menit bermain dan mengalami penurunan performa akibat cedera berulang. Kurangnya kontinuitas dalam permainannya membuat klub mulai mempertimbangkan opsi untuk melepasnya di bursa transfer mendatang. Pemain yang sempat mewarisi nomor punggung 10, peninggalan Lionel Messi ini belum mampu memenuhi ekspektasi. Menurut laporan Fichajes, Dewan Direksi Barca menilai bahwa solusi terbaik bagi Fati adalah mencari klub baru, baik melalui transfer permanen maupun peminjaman. Harapannya, ia bisa mendapatkan kembali performa terbaiknya di luar Camp Nou. Bukan Real Madrid, Dean Huijsen paling berpeluang gabung klub ini. Liverpool dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendatangkan pemain bertahan Bournemouth, Dean Huijsen, pada musim panas. Bukan Real Madrid, Dean Huijsen kini menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak dibicarakan di Liga Primer setelah tampil impresif bersama Bournemouth. Penampilannya yang luar biasa menarik perhatian banyak klub besar, termasuk Real Madrid yang melihatnya sebagai opsi masa depan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun, persaingan untuk merekrut bek tengah asal Spanyol ini semakin ketat karena sejumlah klub top Eropa juga memantau perkembangannya dengan serius. Meskipun Madrid tertarik untuk mendatangkannya, Liverpool justru menjadi salah satu klub yang lebih agresif dalam mengejar tanda tangan Huijsen. Fichajes melaporkan bahwa The Reds, yang sedang berusaha memperkuat lini pertahanan mereka, kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan bek muda ini pada bursa transfer mendatang. Peluang bermain di tim papan atas Liga Primer dan menjadi bagian penting dari skuad Arne Slot bisa menjadi faktor penentu yang menguntungkan klub Inggris tersebut. Masa depan Dean Huijsen memang masih belum jelas, namun satu hal yang pasti, bakatnya akan membawanya ke klub besar dalam waktu dekat. Real Madrid terus memantau perkembangannya. Namun dengan persaingan yang ketat, Liverpool tampaknya siap berusaha lebih keras untuk mengamankan salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Eropa. Defender Lazio dipanggil timnas Spanyol gantikan Pau Cubarsí yang cedera. Defender Lazio, Mario Gila mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Spanyol di saat-saat terakhir guna menggantikan Pau Cubarsí yang mengalami cedera saat tim besutan Luis de la Fuente ditahan imbang 2-2 melawan Belanda pada Kamis 20 Maret malam kemarin waktu setempat. Bek Lazio Mario Gila telah dipanggil sebagai pengganti di menit-menit terakhir untuk skuad tim nasional Spanyol asuhan Luis de la Fuente guna menggantikan Pau Cubarsí yang cedera, di mana ia terpaksa keluar lapangan sesaat sebelum turun minum dalam pertandingan Kamis malam yang berakhir imbang 2-2 dengan Belanda.
Seperti dilansir Football Italia, Cubarsí digantikan sebelum turun minum dan nampaknya ia mengalami masalah pada pergelangan kakinya setelah dilanggar keras oleh striker Corinthians, Memphis Depay. Selanjutnya sang defender dipulangkan untuk mendapat perawatan lebih lanjut oleh dokter klubnya, Barcelona, dan oleh karena itu De La Fuente memutuskan untuk memanggil Mario Gila guna memperkuat negaranya di leg kedua perempat final Liga Negara UEFA yang akan berlangsung pada minggu nanti. Galatasaray intip peluang bajak Inaki Williams dari Athletic Bilbao. Klub Turki, Galatasaray, dikabarkan tengah berusaha untuk mendatangkan penyerang Athletic Bilbao, Inaki Williams, pada bursa transfer musim panas mendatang. Inaki Williams telah menjadi pilar utama Athletic Bilbao selama beberapa tahun terakhir. Kecepatan, komitmen, dan kontribusinya dalam serangan menjadikannya pemain kunci bagi tim asal Bilbao. Namun, masa depannya kini mulai dipertanyakan setelah Vica Jazz melaporkan bahwa Galatasaray tertarik untuk memboyongnya dengan tawaran menggiurkan. Klub raksasa Turki itu melihat Williams sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini serang mereka. Di Istanbul, mereka dikabarkan siap menawarkan paket finansial menarik, baik bagi sang pemain maupun Atletik. Namun, kesepakatan ini tidak akan mudah terwujud, mengingat Williams masih memiliki kontrak jangka panjang dan belum pernah mengisyaratkan keinginan untuk meninggalkan San Mamés dalam waktu dekat.